Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang rata-rata konsumsi per jenis pangan penduduk Indonesia nasional. Konsumsi pangan menjadi cermin penting dari pola hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemahaman tentang rata-rata konsumsi per jenis pangan tidak hanya menggambarkan kebiasaan makan penduduk, tetapi juga menjadi dasar penting dalam perencanaan kebijakan ketahanan pangan dan program peningkatan gizi masyarakat. Presentasi ini akan menyajikan data konsumsi berbagai jenis pangan penduduk Indonesia pada tingkat nasional sebagai landasan evaluasi dan pengembangan strategi pangan ke depannya. Rata-rata komoditi pangan utama. Rata-rata konsumsi beras per orang di Indonesia adalah 0,222 kg per hari. Jumlah ini didapatkan dari total konsumsi beras masyarakat Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 81.044 kg per kapita per tahun. Selain itu, 98,35% rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi beras. Sebagian besar penduduk Indonesia, 97%, mengkonsumsi sumber karbohidrat dari beras. Untuk presentasi komunitas pangan nasionalnya bisa dilihat di sini. Ini saya ambil dari open data yang dari data nasional. Selanjutnya, analisis konsumsi pangan untuk gizi seimbang. Dari presentasi komunitas pangan nasional yang saya tunjukkan tadi, pangan terbanyak adalah beras karena merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Tapi, di samping itu kita perlu juga menganalisis pangan untuk gizi seimbang dengan cara pertama, konsentrasi pada gizi yang seimbang. Penggunaan data konsumsi untuk menganalisis kecukupan gizi di seluruh lapisan masyarakat. Konsumsi pangan lokal dan beragam. Mengurangi ketergantungan pada jenis pangan seperti beras dan perkenalkan berbagai sumber karbohidrat dan protein seperti yang tadi, seperti umbi-umbian, biji-bijian, gula, dan lain-lainnya. Tantangan konsumsi pangan di Indonesia. Pertama, ketergantungan pada pangan impor, terutama untuk daging, susu, dan beberapa produk pangan olahan. Kedua, disparitas konsumsi. Konsumsi pangan antar daerah yang tidak merata, terutama antar daerah perkotaan dan pedesaan. Ketiga, masalah gizi. Masih banyak kasus kekurangan gizi pada pola makan yang tidak seimbang di beberapa wilayah. Kebijakan yang dapat untuk meningkatkan konsumsi pangan yang sehat yaitu pertama, diversifikasi pangan, mengedukasi masyarakat kepentingan konsumsi pangan lokal. Kedua, pengembangan sumber pangan lokal, mendorong pertanian pangan yang berkelanjutan dan berbasis lokal. Tiga, pemantauan dan edukasi gizi, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan sehat. Kesimpulannya, rata-rata konsumsi pangan penduduk Indonesia mencerminkan pola makan yang bervariasi, tergantung pada wilayah dan faktor ekonomi. Kedua, data konsumsi pangan penting untuk perencanaan kebijakan pangan nasional. Seperti yang kita bisa lihat di open data, di situ terdapat banyak data tentang anggaran pangan nasional ataupun data-data pangan nasional yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ada potensi untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dengan pendekatan berbasis edukasi dan pengembangan pangan lokal. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.